Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Wil Amri dari kelompok 2. Kelompok kami akan membahas sebuah topik dengan judul penanganan insiden keamanan cyber. Ini kegiatan yang menangani kejadian yang mengancam keamanan informasi, sistem, atau jaringan. Langsung saja ke dalam pembahasan, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Gevira Ainur dengan NIM 2021530048, Erga Julian Praditya dengan NIM 2021530053, Firdaus Alvinas dengan NIM 2021530064, saya sendiri Rian Ulil Amri dengan NIM 2021530077, Anda Ainul Lutfiana dengan NIM 2021530081, dan Via Anissa dengan NIM 2021530083. Manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi adalah proses yang sistematis dan terencana untuk melindungi informasi dalam sebuah organisasi agar tetap aman, terjaga kerahasiaannya, integritasnya, dan ketersediaannya. Tujuan utama dari manajemen keamanan informasi adalah untuk mencegah ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau merusak data dan sistem informasi yang penting bagi organisasi. Ada keamanan siber. Keamanan siber dalam kurung cyber security adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari ancaman, serangan, atau kerusakan yang disebabkan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, yaitu di sini ada elemen pokok keamanan cyber yang terdiri dari 3 elemen pokok atau biasanya disebut dengan istilah CI triad. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu memastikan bahwa menjaga informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini bertujuan untuk mencegah informasi sensitif jatuh ke tangan yang salah. Contohnya adalah penggunaan enkripsi data, kontrol akses berbasis peran, dan autentikasi pengguna untuk memastikan hanya individu yang diotorisasi yang dapat mengakses data. Lalu yang kedua ada integritas atau integrity, yaitu memastikan bahwa informasi tetap akurat, lengkap, dan tidak berubah tanpa izin. Ini berarti data yang disimpan, dikirim, atau diproses tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak sah. Lalu selanjutnya yang ketiga ada ketersediaan atau availability, yaitu memastikan bahwa data dan sistem dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang kapanpun diperlukan. Ini melibatkan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi untuk memastikan sistem dan aplikasi tetap berfungsi dengan baik. Selain dari ketiga elemen utama ini, terdapat juga elemen tambahan yang mendukung keamanan cyber secara keseluruhan, seperti autentikasi, non-repudiation, kontrol akses, lalu terakhir ada audit dan pemantauan. Oke, selanjutnya mengenai jenis-jenis dari keamanan cyber itu sendiri. Yang pertama itu ada phishing. Apa sih itu phishing? Phishing itu tuh merupakan serangan yang dilakukan dengan mengirimkan pesan atau email yang tampaknya berasal dari sumber yang terpercaya untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi atau loginnya nanti. Nah, kemudian juga ada malware. Apa sih malware juga? Malware itu merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem. Dan adapun jenis malware itu ada beberapa. Yang pertama itu mengenai virus. Kedua ada Trojan horse. Trojan horse itu merupakan program yang tampak sah, tetapi menyembunyikan kode berbahaya yang dapat merusak sistem. Kemudian ada worm. Worm itu atau malware yang dapat menyebar secara otomatis dari satu komputer ke komputer lain tanpa memerlukan program lain. Dan kemudian ada spyware. Spyware itu program yang mengumpulkan data tanpa izin menggunakan seperti informasi pribadi atau aktivitas online.
Nah, untuk jenis keamanan cyber selanjutnya itu ada ransomware. Apa sih itu ransomware? Ransomware itu salah satu jenis malware yang menginskripsi data korban dan meminta tebusan untuk memulihkan akses. Serangan ini dapat melumpuhkan organisasi dengan menginskripsi data penting dan menuntut pembayaran uang agar data tersebut dapat dikembalikan. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya data breach. Nah, data breach itu terjadi ketika informasi sensitif atau pribadi dicuri atau diakses tanpa izin. Dan kemudian juga ada distributed denial of service atau DDoS. Nah, DDoS ini salah satu DDoS dilakukan dengan membanjiri situs web atau aplikasi dengan lalu lintas internet yang sangat tinggi, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini juga bertujuan untuk mengganggu ketersediaan layanan dan dapat dilakukan dengan menggunakan banyak perangkat yang terinfeksi untuk menghasilkan lalu lintas yang besar. Dan juga ada man in the middle atau mid-M. Nah, mid-M sendiri merupakan penyerangan menginterupsi komunikasi antara dua pihak yang sah untuk mencuri data, memanipulasi informasi ataupun menginjeksi malware. Dan kemudian ada yang namanya SQL injection. SQL injection juga merupakan serangan yang memanfaatkan kerentanannya pada aplikasi web yang menggunakan SQL untuk mengakses database. Jadi untuk penyerangannya itu melalui memasuki perintah dari SQL yang berbahaya ke dalam form atau URL untuk mendapatkan akses tidak sah ke data yang disimpan dan dari database. Kemudian ada cross-site scripting atau XSS. Nah, jenis serangan ini di mana penyerangan menyisipkan skrip berbahaya ke dalam situs web yang kemudian dijalankan oleh pengguna yang mengakses situs tersebut. Kemudian juga ada credential stuffing. Nah, credential stuffing ini terjadi karena penyerangan penggunaan daftar kredensial yang dicuri, seperti nama pengguna dan kata sandi, untuk mencoba masuk ke dalam akun pengguna di situs atau aplikasi lainnya. Dan dua yang terakhir itu ada zero day exploit. Zero day exploit sendiri terjadi ketika penyerangan memanfaatkan kerentanannya pada perangkat lunak atau aplikasi yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh pengembangan. Jadi nanti kerentanannya tersebut belum diungkap atau diperbaiki sehingga memberikan celah yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk menyerang keamanan cybernya. Kemudian yang terakhir ada social engineering. Nah, social engineering ini sendiri serangannya yang melibatkan manipulasi psikologis untuk mempengaruhi individu agar melakukan tindakan yang mengungkapkan informasi yang sensitif atau menginginkan akses data ke sistem yang sangat dilindungi. Teknik ini juga sering digunakan dalam phishing atau dalam peretasan akun yang lebih luas. Baik, selanjutnya yaitu terdapat respon terhadap serangan ransomware atau data breach ataupun yang lainnya. Respon terhadap serangan cyber seperti ransomware atau data breach memerlukan pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi untuk meminimalkan kerusakan dan memulihkan operasional organisasi. 3 elemen utama dalam respon terhadap serangan ini adalah perencanaan, eksekusi, dan pelaporan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal yang krusial untuk memastikan organisasi dapat merespon insiden keamanan cyber dengan cepat dan efektif. Dalam tahap perencanaan, organisasi perlu menyiapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman tersebut. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama terdapat pengembangan kebijakan keamanan. Organisasi perlu memiliki kebijakan keamanan yang jelas mengenai bagaimana melindungi data dan sistem, serta bagaimana merespon insiden cyber. Kebijakan ini harus mencakup pembatasan akses, pengelolaan cadang data, dan prosedur pemulihan. Yang kedua yaitu tim respon insiden.
Pembentukan tim respon insiden yang terdiri dari anggota dengan berbagai keahlian seperti teknisi IT, manajer keamanan, hukum, dan komunikasi. Tim ini bertanggung jawab untuk mengambil tindakan cepat jika terjadi serangan. Yang ketiga yaitu terdapat pelatihan dan simulasi. Melakukan pelatihan rutin dan simulasi serangan cyber untuk memastikan tim respon insiden memahami peran mereka dan dapat bertindak cepat dalam situasi darurat. Yang keempat yaitu perencanaan pemulihan data. Organisasi harus memiliki rencana pemulihan bencana yang teruji, termasuk proses untuk memulihkan data dari cadangan dan mengembalikan sistem ke keadaan semula setelah serangan. Yang kedua yaitu eksekusi. Eksekusi adalah langkah untuk melakukan tindakan konkret dalam menghadapi serangan. Tahap ini berfokus pada pengelolaan insiden dengan cepat untuk mengurangi dampak terhadap operasional organisasi. Langkah-langkahnya yaitu terdapat identifikasi dan isolasi. Segera identifikasi serangan yang terjadi, misalnya ransomware atau data breach, dan isolasi sistem atau perangkat yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang kedua yaitu analisis dan penilaian kerusakan. Evaluasi skala serangan dan identifikasi data atau sistem yang terpengaruh. Dalam kasus ransomware, tentukan apakah data dapat dipulihkan dari cadangan atau jika penyerang meminta tebusan. Selanjutnya, terdapat pemulihan sistem dan data. Gunakan cadangan data yang aman untuk memulihkan file yang hilang atau terinfeksi. Jika serangan melibatkan data breach, maka pastikan bahwa data sensitif yang terancam, dicuri atau dibocorkan harus dilindungi. Yang keempat yaitu koordinasi dengan pihak ketiga. Jika diperlukan, hubungi penyedia layanan keamanan cyber, pihak berwenang, atau lembaga penegak hukum untuk membantu dalam penyelidikan atau pemulihan. Yang terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan merupakan langkah akhir yang penting untuk memastikan bahwa semua pihak terkait mendapatkan informasi yang jelas tentang insiden yang terjadi, serta untuk menganalisis langkah-langkah yang perlu diambil setelah insiden. Langkah-langkah dalam pelaporan yaitu yang pertama terdapat dokumentasi insiden. Catat secara rinci semua langkah yang diambil selama respon insiden, termasuk identifikasi serangan, upaya pemulihan, dan data yang ditimbulkan. Dokumentasi ini penting untuk audit dan evaluasi pasca insiden. Yang kedua yaitu pelaporan kepada regulator dan pemangku kepentingan. Jika serangan melibatkan kebocoran data atau pelanggaran peraturan privasi seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data lainnya, pelaporan kepada regulator yang relevan dan pemangku kepentingan internal dan eksternal harus dilakukan dalam waktu yang cepat. 3. Evaluasi pasca insiden. Setelah insiden selesai, lakukan evaluasi untuk menilai bagaimana respon tim dalam menangani insiden tersebut dan apakah ada kelemahan dalam sistem yang perlu diperbaiki. Pembelajaran ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan keamanan siber organisasi di masa depan. Dan terakhir, komunikasi publik. Jika serangan menyebabkan kerusakan yang signifikan atau membocorkan data pelanggan, penting untuk menyampaikan komunikasi yang jelas dan transparan kepada pelanggan dan publik, termasuk tindakan yang diambil dan langkah-langkah pencegahan yang diterapkan ke depannya. Selanjutnya yaitu kami mengambil studi kasus untuk keamanan cyber dalam respon terhadap data breach dan ransomware, yaitu mengenai forensik jaringan untuk investigasi kejahatan siber pada studi kasus pembobolan data Kominfo oleh Jurka yang diambil dari jurnal Riset Sistem Informasi. Nah, pada penelitian kali ini yaitu menghadapi masalah mengenai serangan yang terjadi seperti ransomware, pelanggaran data, dan serangan keamanan siber lainnya dalam kasus pembobolan tersebut. Dan penerapan keamanan cyber ini sangat penting untuk melindungi data sensitif dan menjaga integritas sistem. Meskipun serangan Jurka lebih fokus pada pencurian dan pembobolan data, prinsip-prinsip keamanan cyber yang dapat diterapkan juga relevan untuk serangan ransomware. Salah satu langkah yang
dapat dilakukan untuk pencegahan, yaitu seperti enkripsi data, seperti yang dilakukan dengan menggunakan VeraCrypt, untuk memastikan bahwa data yang disimpan tetap aman dan tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi yang sah. Selain itu, organisasi harus memastikan pembaruan perangkat lunak yang rutin dan menggunakan sistem deteksi instruksi untuk memantau aktivitas jaringan dan deteksi ancaman lebih awal. Selanjutnya, untuk mencegah pelanggaran data atau data breach yang menjadi fokus utama dalam kasus Curka, yaitu langkahnya seperti kontrol akses yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk menggunakan autentikasi dua faktor dipastikan hanya individu yang berwenang yang memiliki akses ke data sensitif. Sensitif data juga memainkan peran penting dalam melindungi informasi pribadi, bahkan jika data tersebut terjatuh ke tangan yang tidak sah. Selain itu, penting juga untuk melakukan pemantauan aktivitas terhadap seluruh aktivitas jaringan agar potensi ancaman dapat deteksi lebih dini. Sistem pencadangan data yang aman dan terpisah juga menjadi salah satu langkah untuk mengatasi dampak serangan ransomware yang berpotensi pada penguncian data penting. Kemudian, secara keseluruhannya, penerapan keamanan siber yang komprehensif dalam kasus Curka mencakup penerapan enkripsi data, pemantauan aktif, pencegahan melalui kontrol akses, serta pelatihan pengguna untuk mencegah serangan sosial engineering. Angka ini juga dapat digunakan untuk mengurangi resiko serangan cyber dan melindungi data penting di masa depan. Dengan alat enkripsi yang kuat seperti VeraCrypt dan memperkuat pertahanan jaringan melalui teknologi aman yang tepat, sehingga dapat menilkan dampak dari serangan siber dan menekan ketahanan terhadap ancaman di dunia maya. Next. Ya, jadi kesimpulannya ya ini, keamanan informasi dan cyber sangat penting untuk melindungi data dan infrastruktur organisasi dari berbagai ancaman seperti ransomware dan pembobolan data. Manajemen keamanan informasi berfokus pada menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data melalui kebijakan dan risiko. Keamanan cyber menekan langkah-langkah teknis seperti enkripsi dan deteksi. Studi kasus Bjorka mengungkapkan bahwa kelemahan sistem sering menjadi penyebab pembobolan data. Untuk menangani serangan, diperlukan pendekatan terstruktur yang mencakup penguatan sistem, pembaruan perangkat lunak, pemantauan jaringan, serta pelatihan pengguna. Dengan menggabungkan strategi teknis, manajerial, dan pendidikan, kita dapat menciptakan sistem keamanan yang lebih kuat dan responsif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.